Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kita bisa berjumpa dalam keadaan yang baik. Setiap anugerah Tuhan bagi umatnya selalu baik, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting untuk kita renungkan, untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing, yaitu tentang pentingnya karakter yang baik. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Karena itu setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia pastilah karakter yang baik. Kenapa ada orang yang memiliki karakter yang jahat, karakter yang buruk, yang kasar? Saudara, di dalam kehidupan manusia di dunia ini ada yang namanya dosa. Dosalah yang merusak karakter yang baik pemberian Tuhan. Padahal dalam kehidupan manusia yang namanya karakter itu akan berdampak, baik itu dalam membangun rumah tangga yang bahagia ataupun membangun karir dan usaha yang berhasil. Kalau kita sekarang ini melihat ada banyak keluarga yang bahagia, keluarga yang sukses, mereka menikah dan sampai bertahun-tahun, sampai menjadi kakek nenek, tetap langgeng pernikahannya, anak cucunya sukses semuanya. Hal itu terjadi karena orang-orang di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu berkarakter baik. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat ada keluarga yang tidak bahagia, yang sering bercekcok dan diambang kehancuran, bahkan pada akhirnya suami istri bercerai, anak-anaknya berantakan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena karakter suami istri ataupun keluarga yang ada di tempat itu tidak baik atau buruk. Karena itu sangat penting buat kita semua untuk membangun karakter yang baik. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan, supaya rumah tangga kita bahagia, sukses, dan sejahtera. Bukan hanya berdampak baik pada keluarga, karakter yang baik itu juga berdampak dalam upaya membangun karir. Ada orang-orang yang sukses di dalam pekerjaan, di dalam usaha, padahal usia mereka masih sangat muda. Kenapa mereka berhasil? Karena sejak kanak-kanak mereka sudah dididik oleh orang tuanya, sehingga ketika beranjak remaja, pemuda, menjadi pribadi yang berkarakter baik. Bahkan ketika menjadi tua pun karakternya tetap baik. Itulah sebabnya kenapa usahanya berhasil, kenapa karirnya menanjak dan berhasil. Dalam hal usaha pun karakter yang baik itu sangat penting. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang suami istri yang bernama Nabal dan Abigail di dalam 1 Samuel 25 mulai ayat yang kedua dan seterusnya. Saudara, dikatakan ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail.
perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Baik, sampai di sini, saudara, ada yang menarik dari 1 Samuel 25 ayat 3 ini, di mana dikatakan ada orang yang namanya Nabal punya istri namanya Abigail. Abigail itu perempuan yang bijak dan cantik. Pastilah Abigail ini pada zamannya wanita yang diidolakan oleh banyak pria, banyak orang tua. Bukankah setiap orang laki-laki kalau menikah itu ingin memiliki istri yang bijak, istri yang cantik? Bijak itu utama, cantik itu bonus, katanya gitu ya. Tapi bisa dapat dua-duanya itu luar biasa. Dan seorang perempuan kalau menikah tentunya ingin mendapat pasangan laki-laki juga yang sama. Yang baik hati, yang bijak, yang lembut. Tapi apa yang terjadi dengan Abigail? Dikatakan bahwa Abigail itu bersuamikan seorang laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Nabal suami Abigail ini laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Menjadi pertanyaan, saudara, kenapa seorang perempuan yang bijak dan cantik kok mau dinikahi oleh laki-laki yang kasar dan jahat pula? Apakah Abigail waktu pacaran itu tidak tahu kalau Nabal itu pria yang kasar dan jahat? Timbul lagi pertanyaan, apakah waktu itu Abigail itu dinikahi Nabal itu karena terpaksa atau dipaksa oleh orang tua atau situasi? Apakah Abigail itu menikah dengan Nabal itu awalnya Nabal itu orangnya berkarakter baik tapi kemudian selanjutnya jadi jelek? Apakah begitu? Kita tidak tahu, saudara. Tapi yang pasti, mana ada sih seorang gadis yang cantik dan bijak mau dinikahi laki-laki yang kasar dan jahat? Pasti tidak ada. Kalau ibu-ibu yang mendengar renungan ini sudah punya anak gadis, tentunya juga sebagai orang tua tidak ingin anaknya perempuan dinikahi laki-laki yang kasar dan jahat. Betul? Tetapi saudara, ini sudah terjadi. Abigail dinikahi Nabal, orang yang karakternya tidak baik, orang yang karakternya kasar dan jahat. Tapi ada yang menarik di sini, saudara. Nabal dan Abigail itu menikah sudah cukup lama. Bahkan mereka membangun usaha sampai kemudian Nabal itu menjadi orang yang sangat kaya. Saudara, di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat. Di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Bisa jadi itulah yang terjadi dengan Nabal dan Abigail. Yang hebat, saudara, dari Abigail ini, sekalipun akhirnya dia melihat suaminya itu kasar, jahat, tapi dia tidak minta cerai. Dia tetap mempertahankan pernikahannya sejauh itu dan menjalaninya dengan tabah. Dengan tabah, ya mana mungkin seorang wanita yang cantik, bijak, punya suami seperti itu kok bisa bertahan itu kalau tidak tabah itu tidak mungkin. Pasti juga ada banyak godaan supaya dia menceraikan suaminya yang jahat, yang kasar, dan
berganti pasangan, cari laki-laki yang lebih baik. Tapi itu tidak dilakukan Abigail. Saudara, ada orang berkata bahwa kalau orang menikah itu karakternya itu saling mempengaruhi, ya. Mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya begini, orang yang dulunya itu karakternya kasar misalnya, dapat pasangan yang lembut, halus, karakter yang kasar itu bisa berubah jadi lebih lembut, lebih halus gitu. Tapi sebaliknya, pasangan yang menikah yang tadinya halus, sabar, tapi dapat suami atau pasangan yang kasar dan tidak sabaran, itu juga bisa terpengaruh. Yang dulunya sabar jadi tidak sabaran gitu. Ya. Nah, tetapi yang menarik dari Abigail ini, sekalipun sudah cukup lama menikah dengan Nabal yang kasar dan jahat, Abigail tetap menjadi perempuan yang bijak dan cantik. Saudara, ini yang perlu kita catat. Harus kita miliki tekad dan niat seperti Abigail ini untuk tetap memiliki karakter yang baik. Sekalipun hidup di lingkungan yang mana orang-orangnya itu tidak baik, karakter orang-orangnya itu tidak baik. Meskipun menikah, punya pasangan yang menurut orang-orang, menurut kita tidak baik, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga karakter baik kita itu tetap, ya, tetap. Amin. Karakter baik itu menyebabkan pernikahan itu bisa bertahan. Karakter yang baik itu bisa menjadikan anak-anak kita itu bersyukur punya papa atau mama, bapak atau ibu yang karakter baik. Jangan sampai karakter baik kita itu tergerus oleh emosi, oleh hal-hal yang apa ya, membuat kita jengkel, lalu kita jadi terpengaruh, ikut jadi jelek. Kalau itu terjadi di dalam pernikahan kita, rumah tangga kita bisa berantakan. Sehari-harinya bisa diwarnai percekcokan, pertengkaran, dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya mengalami perceraian. Saudara, sudah banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa bertahan. Di Indonesia tahun 2024 yang lalu itu ada sekitar 460-an ribu pasangan yang bercerai, saudara. Tidak sedikit ya jumlah itu. Nah, karena itu mari kita memutuskan untuk memperbaiki karakter kita. Kita berupaya minta pertolongan Tuhan. Yang bisa mengubah karakter seseorang itu hanya Tuhan. Kita tidak bisa mengubah karakter pasangan kita. Atau sebaliknya, karakter kita diubahkan oleh pasangan kita. Kalau ada orang yang sebelum menikah itu berkata, tolong kamu mau menikah ya sama aku ya, karakterku jelek, tapi kalau aku dapat kamu nanti kamu bisa mengubah aku bisa berubah kalau kamu mau nikah sama aku. Saya katakan bohong. Tidak mungkin itu terjadi. Ada banyak pasangan yang mengira tadinya itu kalau nikah itu bisa berubah, karakternya jadi baik. Kalau dirinya yang sudah baik itu menikah dengan orang yang karakternya tidak baik, orang yang karakternya tidak baik itu bisa berubah karena kita, ternyata tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Jadi doakan supaya ada perubahan. Ajak orang yang karakternya buruk itu untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan, ya. Dan bagi kita sendiri yang sadar karakter kita ini kurang baik, bisa berubah baik itu ya kalau kita bertobat dan minta pertolongan Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya saudara, karakter buruk Nabal ini bisa menjadikan bermasalah, ya, membuat Nabal bermasalah dengan orang lain. Dalam hal ini dengan Daud. Di dalam
ayat yang keempat dan seterusnya, saudara, dikatakan ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Saudara, kita tahu Daud pada waktu diceritakan di sini, ya, seperti yang diceritakan di kitab 1 Samuel 25 ini, Daud belum menjadi raja. Dia masih hidup dalam pelarian dari Saul. Kita tahu Saul membenci Daud karena Saul memiliki rasa cemburu terhadap Daud. Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, semua rakyat, ya sebagian besar rakyat Israel memuji-muji Daud melebihi pujian mereka kepada Saul. Saul jadi cemburu dan Saul ingin membunuh Daud. Karena Saul ingin membunuh Daud, maka Daud pun berusaha melarikan diri. Dan dalam pelarian itu Daud disertai oleh setidak-tidaknya 600 orang, ya seperti diceritakan di sini. Ya 600-an orang yang loyal kepada Daud. Dan tentunya karena hidup di dalam pelarian, ya tentunya mereka butuh amunisi, butuh uang, butuh makanan, butuh sembako kalau kita sekarang begitu. Dan ketika Daud itu berada di dekat Nabal, di dekat anak buah Nabal yang mengembalakan domba-domba mereka, Daud menjaga keamanan baik Nabal, baik gembala-gembala maupun domba harta milik Nabal. Saudara, kalau Daud tidak menjaga bersama anak buahnya, tentu bisa jadi ada perampok-perampok yang datang menyerang gembala-gembala anak buah Nabal dan bisa juga merampok habis harta benda milik Nabal. Tapi orang-orang jahat tidak berani menyentuh barang kepunyaan Nabal karena Daud dan anak buahnya menjaga Nabal dan harta miliknya. Dan wajar kalau kemudian pada hari raya, kita tidak disebutkan hari raya apa, Daud mengutus anak buahnya untuk meminta sesuatu lah yang Nabal punya yang ikhlas diberikan kepada Daud. Tapi saudara, yang namanya Nabal itu karakternya jelek. Apa jawaban Nabal kepada Daud? Di dalam ayat 10 saudara kita membaca, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Dia seolah-olah tidak tahu, nggak kenal Daud. Siapa itu Daud? Tapi anehnya dia tahu Daud itu anak Isai. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Wah, perkataan Nabal ini nyindir, ya, nyindir Daud. Dikatakan Daud itu sebagai orang yang lari dari tuannya, hamba yang lari dari tuannya. Ya kita tahu ya bagaimana tidak lari, wong tuannya mau membunuh Daud, ya. Jadi dia lari, ya wajar lah. Tapi itu kata-kata itu keluar dari Nabal untuk menyindir, menghina Daud. Ayat 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Wah, saudara-saudara, respon dari Nabal terhadap permohonan Daud sangat menyakitkan hati Daud. Daud itu sudah memohon dengan kerendahan hati, menganggap Daud dan anak buahnya itu sebagai hamba-hamba Nabal.
Bahkan Daud mengatakan bahwa ini anakmu, ya, sudah nyelondoh Jawanya, merendahkan diri sedemikian rupa. Karakter Daud itu bagus, baik ya, dengan etikat baik. Tapi respon Nabal kasar, menyakitkan, ya. Nah, karena itu saudara, apa yang kemudian terjadi? Dalam ayat 13 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Daud tidak terima. Daud terpancing marah, direndahkan, diremehkan, dihina, sehingga pada akhirnya Daud bersiap-siap menyerang Nabal dan anak buahnya. Wah, ini konflik yang menegangkan, konflik yang membahayakan bagi Nabal, bagi Abigail dan keluarganya dan para karyawannya, ya. Nah, karena itu apa yang terjadi kemudian? Ketika Abigail diberitahu anak buah Nabal dan disampaikan oleh anak buah Nabal bahwa memang Daud itu orangnya baik, anak buahnya ikut menjaga mereka saat mereka berada di padang belantara mengembalakan domba dan sebagainya, ya. Abigail mendengar respon dari Daud yang marah. Dia kemudian mengemasi barang-barang, menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan roti, ya, menyiapkan roti, anggur, domba yang diolah, kemudian berteh gandum, ratusan kue kismis, ratusan kue ara, ya, kemudian dibawa dengan keledai, dibawa kepada Daud. Dan ketika bertemu Daud, kita membaca dalam cerita ini, Abigail itu merendahkan diri, memohon maaf, ya, mohon maaf, merendahkan diri. Inilah karakter Abigail yang baik itu. Dia mau merendahkan diri, meminta maaf. Dia lakukan itu demi keharmonisan, kerukunan, keamanan, ya, hubungan yang baik tetap terjaga. Dan karena Daud juga orangnya baik, karakternya baik, bisa memaafkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak sampai terjadi pertikaian, saling membunuh satu sama lain. Karena Abigail, istri yang bijak dan cantik itu, rela berjuang untuk kebaikan keluarganya, untuk kebaikan Daud dan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah luar biasanya dari karakter yang baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kita menyadari dari diri kita itu ada yang belum baik, sifat-sifat kita ada yang belum baik, watak kita ada yang belum baik, berdoa. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus, minta Tuhan memperbaiki, membantu memperbaiki karakter kita. Kalau kita punya pasangan dan kita melihat ada hal-hal yang tidak baik dari pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang dalam keluarga kita, doakan. Doakan. Tuhan sanggup menolong, mengubahkan. Dan selagi ada kesempatan, ajak suami atau istri atau anak-anak di dalam keluarga kita belajar firman Tuhan, setia di dalam ibadah. Anak-anak kita sekolah minggu setia melayani Tuhan. Hal-hal itu kita lakukan bisa dipakai Allah memproses karakter kita jadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada saat ini. Kami telah mendengar kisah dari Nabal dan Abigail dan Daud. Mari Tuhan, tolong kami bisa memiliki karakter yang baik. Kalau Engkau melihat ada hal-hal yang tidak baik dan kami menyadari itu tidak baik, Tuhan tolong ubahkanlah karakter kami, sifat kami, watak kami jadi baik. Tolong juga Engkau menolong keluarga kami, baik istri, suami, anak-anak kami memiliki karakter yang baik. Dan biarlah Tuhan kami dapat menggunakan kesempatan yang masih ada untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa,
untuk beribadah melayani Tuhan kami gunakan dengan optimal. Kami sadar bahwa Engkau memakai semuanya itu juga untuk memproses kami menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Ampuni segala dosa kekurangan kami, berkatilah keluarga kami, pernikahan kami, berkatilah usaha dan juga pekerjaan kami, karir kami, karena Engkaulah sumber berkat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan telah kita pelajari bersama. Saya berharap kasih karunia Allah berlimpah atas kita. Semakin hari kita semakin kuat secara rohani dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe akun YouTube saya, Samuel Rep, silahkan mensubscribe, melike ya, kemudian juga men-share-kannya kepada keluarga ataupun teman. Bila renungan harian ini menjadi berkat buat saudara. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.